Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Kali ini kita nggak ngomongin Chelsea, tapi gue lagi pengen bikin video dan segmen baru yaitu Football Manager. Nah, kali ini gue akan build tim dan memainkan musim ini di Football Manager untuk menebus kekesalan para True Blue di musim ini. Kita mulai aja. Ini adalah Football Manager 26. Sebenarnya gue udah sempat main sudah di pertengahan musim, tapi gue akan ulang lagi untuk kalian semua. Nah, ini udah ada ini ya, ini profile gue di sini. Kita langsung mulai aja di start new career ya. Gue akan pilih advanced setup gear di sini. Oke. Nah, ini dia ya. Ini jadi kita udah akan memainkan Liga Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris. Oke. Kita langsung load database saja. Dan FM ini juga gue udah update patch untuk logo ya, logo dan juga baju. Tapi buat foto ini gue skip aja karena size-nya gede banget. Jadi dan kebanyakan juga para pemain yang memang nggak begitu nggak begitu terkenal juga ya, yang masih banyak nggak banyak fotonya. Jadi ya udahlah, gue untuk bagian itu gue skip aja. Coba tulis di kolom komen siapa yang main FM 2026 dan sejauh mana kalian melangkah ya, sudah pernah juara kah? Dan FM ini kita gak akan ulang, jadi kalau kalah ya udah kita kalah, kalau menang ya udah kita menang ya. Oke, kita pilih dulu dari Chelsea ya. Oh, ini bajunya salah nih. Kok ini kan baju tahun kapan nih? Ya, tapi ya udahlah ya. Oke, high reputation player, sign player under 23 ya. Ini ya dari board culture ya, supporter, playing entertaining football, attacking dan high reputation player. Finance-nya rich, youth facility-nya bagus, ownernya loves the club. Berlaga di FA Cup, Champions League, dan Carabao ya, karena ini musim ini ya. Notable rival, ini ada Spurs, West Ham, dan juga Liverpool. Oke, kita mulai aja ya, coba kita lihat preference, weekly, oke. US pound sterling, detail, gaji weekly, Celsius, oke, ini udah ikutin format gue sebelumnya ya. Kita mulai aja ya. Chelsea set to appoint Nanda Sugiono. Club profile, best 11-nya ini ya. Oke, bikin career. Oke, kita mulai ya. Nah, ini dia. Jadi ini mungkin kalau buat teman-teman yang belum pernah main FM, ini ada dashboard ya. Ada dashboard di sini, monitornya, ada news, ada jadwal, ada di bagian ini ada klasmen, ini hasil match, kalender buat training dan lain-lain ya. Nah, di sini berita-berita yang akan masuk di setiap hari. Jadi gue suka FM itu karena ini paling real life ya, paling kelihatan seperti manajer beneran gitu. Gue udah main FM ini sejak SMA, berarti dari 2005 gue udah main FM. Dulu masih kalau nggak salah bukan Football Manager, namanya apa ya, gue lupa deh. Pokoknya mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komen. Nah, itu gue main dulu di PC juga, terus pindah ke laptop dan terus gue main ya. Nah, ini kita buka satu-satu, ini bisa difilter juga kalau kalian mau lihat all. Tapi biasanya gue selalu unread aja karena itu yang penting ya. Nah, ini ada thumbnail di sini untuk masukin atau next ya, next ke hari-hari berikutnya. Nah, di sini ada beberapa widget yang bisa kalian bisa langsung di shortcut di sini waktunya. Ini ada karir, ada klub, ada portal squad rekrutmen dan lain-lain. Nanti akan ada tutorial di sini ya. Oke, ini kita udah masuk berita trending ya. Chelsea hire Sugiono. Nah, ini Chelsea supporter profile introduction. Ya, ini ada informasi-informasi, kalian bisa baca selengkapnya juga. Nah, ini meeting dengan board ya, Bluco. Kita ketemu sama Ekbali dan juga Todd Boehly ya. Kita langsung masuk aja. Nah, ini Behdat Ekbali, bla 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 bla. Jadi kita disuruh sepanjang gua akan memegang Chelsea ini untuk high reputation player, kita harus rekrut satu. Ini selalu under 23 ya untuk masa depan. Ini requirement-nya. Nah, ini yang wajib-wajibnya nih, makin ke kanan nih makin wajib ya. Commercial revenue ini wajib, club reputation sama work within payroll budget. Nah, jadi ini kita juga punya kuasa terhadap budget ya. Nah, gue senangnya di FM ini kita nggak perlu ngikutin sporting director si Win Stanley dan juga si Lawrence Stewart. Jadi ya udah kita hajar aja gitu. Oke, ini kita confirm aja ya, 5 year plan. Nah, ini kalau kita lihat di 2029
Oke, kita coba lihat ya 2000 current season ini qualify Eropa. Jadi emang ini kita nggak ada rencana buat masuk ke UCL sih ya. Be competitive in Champions League, reach later stage of the FA Cup ini juga penting ternyata. Carabao juga nggak penting ya. Di musim depan, nah challenging Premier League, developing. Musim 2 musim juga challenge for the Premier League ya. 2028-2029 ini adalah plan dari Bluco untuk win the Premier League, tapi cuma satu doang. Jadi mungkin kalau nggak menang pun nggak masalah ya. 2029-2023 ini juga lanjut lagi, continue to win Premier League. Jadi emang pembuatan squad itu biasanya per 4 tahun sih sebenarnya. Jadi di tahun kelima itu harusnya udah mulai mendapatkan hasilnya. Kalau Chelsea saat ini udah 4 tahun, berarti ini tinggal 1 tahun terakhir di tahun depan ya. Kita confirm aja. Kita next. Nah, ini dia ya. Nah, ini pilihan-pilihannya kalian ini akan sesuai sama budget yang akan dikasih. Saat ini kita ada budget 21 juta pound sterling sama payroll budgetnya 4,3 juta ya, atau 3,97 per minggu. Jadi ini yang akan digunakan untuk merekrut pemain dan juga yang udah ada sekarang. Nah, kalau di sini misalnya kita pilih qualify for Champions League, nah budgetnya akan nambah jadi 27. Dan ini juga akan jadi KPI kalian nanti sebagai manajer ya. Ini bisa dipecat atau enggak. Dan requirement-nya juga lihat tuh. Oke, kita pilih yang rock and roll aja. Kita pilih Champions League karena kita butuh uang ya di sini ya. Ini FA Cup. Coba kita lihat bedanya. Bedanya cuma 1 juta. Kalau bedanya cuma 1 juta, tuh ya udah kita sampai ke quarter final aja. Champions League, coba kita lihat bedanya 1 juta, 1,5 juta. Oh, bedanya nggak banyak juga, cuma 2 juta ya. Coba. Ini, udahlah kita league table minimum aja lah ya. Oke, kita end meeting. Taktik. Nah, ini juga seru nih kalau buat di taktik. Jadi di episode kali ini gua akan bahas dulu ya. Habis itu kita akan masuk lagi ke team building. Jadi ini kita benar-benar back to basic dari FM. Begin introduction. Nah, kalau di 2026, jadi gue pernah main dari tahun 2005, itu nggak se-complicated ini. Jujur di 3 tahun terakhir ini development taktik dari FM ini benar-benar luar biasa berkembang, dan saat ini udah mulai lebih detail lagi dan lebih real lagi ya. Tapi supaya gampang sebenarnya kalian bisa minta ini nih asisten coach buat siapin sebenarnya. Tapi kan di situ ya lo nggak jadi manajer, jadi cuma yes man doang gitu. Nah, itu yang gue nggak mau di FM. Jadi kita akan coba select ya. Let's get our tactic set up. Oke. Jadi di sini akan ada 2 seperti biasa. Memang di setiap pertandingan sepak bola itu ada in possession dan out of possession gitu. Nah, di in possession ini kita mau pakai apa? Kalau gue sih lebih prefer. Nah, ini dia ada rekomendasi ya berdasarkan dari pemain dan analisa timnya yang di sini ya. Tapi gue akan pakai control possession aja. Karena ini menurut gue yang paling sustainable dan paling mungkin buat dimainin. Oke. Karena gue udah tahu tentang Chelsea, jadi kita akan mainin formasi seperti biasa ya di sini ya. Kita bisa lihat juga suggested-nya. Tuh, ada juga tuh bisa main 3 back. Tapi berhubung backnya kita Tosin dan Badiashile yang jago, jadi kita pakai ini aja ya. Dan ada plan juga, nanti gue akan jual-jual pemain itu, siapa aja pemain yang akan dibeli ya. Nah, out of possession-nya, nah ini yang menurut gue juga sangat diperlukan ya. Kalau gue lebih suka pakai out possession yang seperti ini. Nah, ini gue lebih suka 4-1-4-1 karena ini jadi kayak double block. Jadi kalian kalau mau mainin highline defense tinggal naikin, kalau mau low block ini tinggal turunin, nanti dia akan jadi double block dan bisa cepat buat counter attack. Dan yang paling penting, ini bisa dengan gampang buat ubah in possession waktu transition di match ya. Jadi lebih gampang juga buat para pemain ini untuk ngalirin bola ke sini. Nanti akan ada detailnya yang lebih detail lagi. Ini seru banget sumpah. Oke, kita confirm aja. Nah, kita udah masuk ke bagian dashboard buat tactical ya, tactical. Nah, di sini sebenarnya bisa juga quick pick. Ini suggestion berdasarkan selection info. Ini ada possession, ada ini apa? Ini player status, familiarity. Ini jadi misalnya kalau Chalobah lu mainin sebagai
midfield itu dia nggak akan familiar. Semakin dia nggak familiar, semakin ada kemungkinan dia bermain jelek di game tersebut ya. Ini condition ini adalah physical ya. Jadi rotasi terus juga pilihan starting ini berdasarkan dengan kondisi pemain saat ini. Jadi kalau dia sempat cedera di game ini, jedanya cuma 2 hari, nah ini biasanya conditionnya belum back to sempurna. Sharpness ini adalah tim fitnessnya pemain tersebut. Jadi biasanya kalau habis dari cedera atau pramusim, nah ini sharpnessnya ini berwarna merah. Nah itu adalah kewajiban manajer buat naikin sharpnessnya jadi hijau. Semakin dia hijau, semakin bagus dia nanti main di lapangan. Ini moral seperti biasa, kalau kalah dia drop dan lain-lain, kalau ada problem dan lain-lain. Ini biasa statistik goal, assist, dan average rating. Supaya gampang kita coba quick pick aja. Nah kurang lebih kayak gini, ini akan sesuai dengan apa yang di sini ya. Nah di FM 2026 ini ada combine. Ini ada in possession sama out possession. Tadi kan kita udah pilih formasinya ya. Nah, ini in possession ini, out possession itu ini. Nah, jadi ini formasi-formasi yang nanti akan kita mainkan. Kalau udah lihat garis ini berarti dia udah klik ya, udah punya link up play dan lebih gampang dan lebih bagus biasanya permainannya. Kayak gini. Nah, di on possession ini kalian bisa setel para pemain ini di sini, di sini, di sini, di sini, dan lain-lain gitu. Ya udah, kita next dulu aja nanti ya, complete introduction. Responsibility. Nah, kalau responsibility ini di FM udah dari mungkin sekitar 10-15 tahun lalu gue selalu kasih ke asisten coach karena ini latihannya sebenarnya ini berdasarkan filosofi yang kita akan pilih. Dan kalau kita ngasal ya untuk latihannya ini dia bisa ada rentan cedera dan lain-lain. Nah, jadi gue cuma setting intensitas latihan aja dan fokusnya kemana, terutama untuk individu. Tapi kalau buat tim ini gue akan kasih ke asisten coach, terutama juga buat setup set piece, corner, free kick, dan lain-lain itu gue akan kasih ke asisten pelatih dan coaching. Tugas gue adalah mencari coach dan asisten pelatih yang bagus, itu doang. Karena pastinya hasilnya bagus ya. Oke, kita coba continue. Nah, ini dikasih tahu ya, under control, delegation, Lawrence Stewart, technical, ya ini ya. Ini juga sama, oke kita langsung aja. Introduction end, oke. Terus kita ke squad introduction. Nah, ini ada Rhys James, key personilnya. Mueka ini buat yang 17 tahun ya sama Enzo Fernandez. Wah, Mueka ini udah jadi key personil jago juga ya. Oke. Kelewat tadi ya. Introduction. Oke, kita bikin dulu introduction. Rhys James ini leadership teamwork. Sebenarnya kalau dari leadership dia nggak begitu bagus ya. Dulu waktu John Terry itu kalau nggak salah 18 leadership ya. Oke, kita cepat aja ya supaya kita bisa langsung ke gamenya. Nanti teman-teman lihat aja di YouTube dan lain-lain ya. Oke, ini dia kasih tahu kita semua apa aja problemnya di tim saat ini gitu-gitulah. Oke. And introduction, financial ini kita oke. Pre-season, training camp, injury ini tadi ya, squad rules. Kayak gini ya. Jadi ini ada rules dari Premier League juga sama transfer window. Nah, ini dia yang akan kita mainkan. Oke, pertama kita bisa jual pemain di sini, tapi lo harus hati-hati karena once lo set buat transfer, itu dia akan ada reaksi, ada yang bete, dia ngambek, akhirnya bisa mempengaruhi tim lo juga di sini. Ada juga yang oke-oke aja. Nah, sekarang kita akan lihat squad di sini. First team. Kita sort dari possession, di holiday, internasional. Nah, yang merah-merah ini biasanya nggak ada di sini ya. Ini kita akan filter dulu. Lu bisa filter di sini, not at club. Nah, oke. Pertama, gue akan jual Robert Sanchez. Atau jangan deh, Badiashile dulu. Tapi dia cedera. Jadi kita diemin dulu. Kita lihat Badiashile ini sebenarnya gue rada ragu kalau di FM ya, karena dia left foot. Ini langkah yang pertama, tapi kalau kita ada pengganti kita bisa jual. Yang akan kita jual pertama adalah Tosin. Nah, ini lo bisa masuk ke transfer, terus over via transfer room. Fee-nya nggak usah, kita kasih dia ke transfer list aja, over player. Nanti dia akan berubah, ada di sini Tosin, action, transfer, tuh transfer listed ya. Jadi itu dia available di market, jadi nanti akan aktif. Kedua Robert Sanchez, kita transfer juga, transfer listed, over player. Ini kita pindahin dulu dia ke U21.
Terus kita lihat juga ya, ini ada, nah ini value pemainnya 32 juta sampai 46. Phil Jorgensen ini lumayan juga ya. Tuh potential ability-nya sih oke-oke juga, tapi ya kita coba lihat nanti ya. Kemudian gua akan jual berikutnya siapa ya? Romeo Lavia, Gitten, Pedro Neto yang akan gue jual berikutnya. Over transfer list. Kita akan cari pemain andalan ya. Oke, terus kita ke U21, siapa aja pemain yang mau kita bawa. Ini kalian bisa lihat dari potensialnya kalau gue biasanya ya. Kayak London Emenalo, ini bagus, kita bisa masukin dia ke DM. Tapi kan DM kita banyak tuh dan dia masih 17 tahun. Ya udah biarin aja dia main. Kalau mau lihat yang ability-nya udah mulai jadi, kayak Mark Yu, ini kita set. Aduh, ini juga jual aja deh kayaknya deh. Ini gajinya 30. Umurnya berapa sih Mark Yu nih? Oh, 19 tahun. Kita loan aja, kita loan. Loan. Nah, di sini lo bisa pilih mau uang, kasih apa segala macem. Tapi gue biasanya selalu pilih buat jadi star player. Jadi dia pasti dimainkan. Terus ada David Washington. Oke, ini kita filter juga not in the club supaya kita bisa cek siapa yang masih available. Shumaira Mueka. Ah, ini gue seneng banget sih sebenarnya. Ini gue akan pindahin dia ke senior. Caleb Wiley. Ini dia udah 20 tahun, bro. Oke, kita loan aja. Oke, dia di loan. Sam Reiki. Oke, ini kita loan dulu. Oke. Oke. Jesse Derry. Nah, ini pemain yang gue suka banget nanti buat ininya. Nah, dia bisa main di tengah, attacking midfield. Ini kita pindahin dulu. Nanti dia akan jadi loannya kita mati dulu karena nanti dia ditawar-tawar. Nah, kalau dia ditawar sama tim yang dia suka dan kita tolak, dia bisa BT juga. Itu yang serunya di sini. Slonina, oke. Oke. U18 ada Reggie Walsh ya. U18 ini karena ini masih youth jadi kita biarin aja. Biar dia berkembang di sini. Ada Ibrahim Rabats juga. Ini skillnya masih, tapi secara potensial lo lihat nih pemain-pemain tuh Rian Kafuma yang sekarang udah dapat kontrak ya nih pemain-pemain ini ya. Oh, kita biarin dulu aja. Kita next. Ini dia. Ini disiplin. Jadi kalau ada pemain biasanya dia nanti ngambek, nggak dimainin atau apa, itu kita bisa set disiplin di sini. Ya, ini kita ikutin aja dulu. Justin Walker ini adalah asisten pelatih saat ini dan rencananya akan gue ganti juga ya. Tapi kita fokus dulu ke pemain. Oke, kita udah tadi, kita akan pilih. Gua suka banget sama pemain ini. Rubin. Kita coba scout dulu. Kita bisa scout, jadi kita tahu nanti dia kemampuannya seperti apa. Sama Diogo Costa. Nah, ini adalah calon-calon pemain. Ini teman-teman yang nonton, kalau ada list-list pemain-pemain apa namanya Premier League atau apapun itu wonderkid, boleh nanti info di sini ya. Ini yang gue tahu-tahu aja sih. Murilo kita scout juga, ini salah satu pemain andalan juga. Kita cari. Gue akan beli pemain khususnya buat ini ya, buat tuh would be excellent signing. Kita coba scout player 1 week aja dulu atau infinite aja deh. Nah, kalau ada teman-teman yang wonderkid juga boleh ya. Kalau pemain back gue akan masukin dia pemain yang memang udah Premier League proven ya. Sayap kayaknya kita nggak perlu, yang kita perluin adalah striker, dan striker yang bagus kita cek di Porto. Ini dia, kita scout. Wow, tapi harganya mahal banget cuy. 3 sampai 80. Coba ya, siapa lagi ya? Coba kita cek. Igor Thiago. Wow, squad player, tapi harganya juga lumayan mahal sih. Nah, di sini datanya kalau teman-teman nanti udah scout, dia bisa lihat di sini nih. Leading Premier League ini apa? Kemungkinannya ya. Kita scout dulu. Fully scout. Nah, ini bisa jadi berubah nanti setelah di scouting terus-terusan, tergantung sama kemampuan dia ya. Kita coba cek Harry Kane. Apa kita bisa buat bawa pulang
not for sale tapi gajinya lumayan sih. Atau Lewandowski. Oh ini murah nih 3,7. Coba ya. V 3,7. Kita transfer 28, wage-nya 900 ya. Oke, kita coba exit. Kita udah masukin proposal ke Lewandowski. Nanti kita lihat ya. Atau siapa lagi ya pemain striker yang bagus? Oh ini Ivan Toney. Nah, mahal juga nih orang. 7 caps. Di sini teman-teman bisa lihat juga nih dia. Carrier ya. Nih. Di Brentford tuh. Dia main 33, 20 gol, 45. Bagus juga sih sebenarnya ya. Oke, kita coba dulu Toney. Ivan Toney. Atau kita bisa masuk ke. Nah, kenapa harus pilih Inggris dulu pertama? Karena ada peraturan home ground, terus juga banyak peraturan yang memang kita harus nanti di Champions League juga ada minimum requirement, home ground dan lain-lain. Jadi ya kita harus apply ke situ ya. Makanya paling gampang adalah buat lihat pemain dari sini gitu. Nah, contohnya ini. Dan Henderson, Mark Gehi, Aston Villa, Real Madrid, Liverpool, Curtis Jones, Elliot Anderson. Coba kita scout ya. Elliot Anderson, Jared. Oh ini juga nih bagus nih Jared Bowen nih. Scout dulu. Nah ini ada WNT nih berarti dia lagi diincer Al Hilal. Coba kita lihat karir ya. Lumayan oke. Ya, oke. Eze, Foden, Bowen. Nah, pemain-pemain kayak dari Nottingham, West Ham ini masih mungkin buat kita beli. Tapi kalau udah di City, ya bisa kita beli tapi mahal. Anthony Gordon enggak, Harry Kane. Kita bisa lihat juga U21-nya. Nah, ini yang promising. Ada Caps. Kita lihat dulu. Lewis Hall. Nice. Ini pemain nice banget. Pemain kita juga dulu ya. Iya. Ben Nelson. Coba kita lihat. Prospek. Kita udah ada Mike Pender sih. Aduh, tapi enggak deh. Mahal banget. Gue gak butuh pemain muda yang mahal-mahal. Coba kita lihat Norwich. Gila, ini udah mahal banget, Cok. Apaan nih? Oh, dia udah transfer in ke Man United nih. Tuh. Tyler Dibling ini juga oke sih sebenarnya. Wow, gila udah 37. Archie Gray. Spurs ya. Mahal banget ya sekarang ya. Pemain-pemain muda ya. Ini ada Jimmy Gittens, Joshua King. Oh, kita fokus ke striker dulu ya. Enggak, striker gue gak mau pelatih muda. Oke, ini udah introduction, continue. Nah ini ya, ini tim leader. Siapa aja nanti yang akan masuk ke tim leader dan lain-lain kayak gitu deh. Core player, secondary A, ini berarti yang pemain inti, ini pemain cadangan, ini pemain yang masih ya mungkin inilah. Nah ini tim cohesion ini adalah mental state, terus juga apa kebersamaan gitu-gitulah. Ini akan tumbuh sesuai dengan kemenangan-kemenangan. Makin lo sering menang, biasanya dia akan semakin bagus ya. Dressing room ini juga sama, nanti makin banyak masalah, ada banyak pemain yang komplain atau apa, ini akan jadi jelek. Semakin dia jelek, performanya semakin jelek. Jadi ini is like a real time atau real life manager ya. Nah ini pemain kita ditawar Keanu Dyer. Kalau kita lihat youngster, ini ditawar berapa sih? Oke, kita coba cek ya. 250. Sekarang dia 1,1. Oke, kita nego. Kita bisa nego. Ini kan yang beli Burnley. Ya udah kita coba naikin 250. Kita closing di angka 1 juta ya. Oke. Kinbes. Oke, ini ada dari Oldham. Kita lihat dulu. Oke, dia nggak kasih apa-apa tapi dia cover wages-nya ya, gajinya ini kalau dia main
90%, kalau nggak main juga 90%, durationnya sampai end of season. Nah, ini biasanya yang akan gue selalu ganti jadi star player supaya dia dapat exposure. Continue lagi. Training introduction. Ya ini jadwal ya, Mikhailo Mudryk, nanti akan ada report juga siapa yang bagus trainingnya, siapa yang jelek. Nah, itu bisa di apa namanya? Kita bisa kritik, kita bisa puji, biasanya itu akan relate ke pertandingannya dia, ya. BTW guys, main FM ini emang nggak bisa cuma setengah jam sejam. Biasanya gue kalau udah open FM ini bisa sampai seharian, bahkan cuma makan doang. Nah, semenjak gue udah nikah jadi agak sulit juga gitu. Jadi curi-curi, dan untungnya gue bikin konten, jadi gue ada alasan buat main. Tolong disupport ya video ini supaya makin banyak view-nya, likes-nya. Jadi gue juga ada alasan buat main terus ya. Oke, oke. Oke, introduction. Kita continue dulu. Nah, ini yang gue bilang, ini akan kita serahkan ke asisten coach saja. Jadi gue akan pilih asisten coach dan coaching yang bagus supaya dia bisa bikin program yang bagus ya. Caranya gimana nanti akan gue jelasin. Oke. Nah, ini ada unit-unit training. Nanti di setiap training itu kita bisa bagi, ada attacking unit, defending, goalkeeping. Nanti bahkan ada mentoring unit juga ya. Ini kita continue dulu. Nah, ini mentoring group. Nanti kita bikin aja setelah confirm siapa aja yang akan masuk di squad ini supaya nggak mengganggu stabilitas squad ya. Ini juga yang gue bilang, ada yang turun, ada yang naik. Ini nanti kita bahas. Nah, ini workload-nya, ini bisa disetting juga sebenarnya. Ini juga ada coach-nya, ada 3. Dan ada kualitas coach-nya juga. Ini bisa kita setting juga. Nah, ini penjelasannya, training unit dan lain-lain ya. Set piece. Ini juga. Oke. Untuk set piece, yang pertama ini lo harus tentuin dulu mau ke tiang jauh, ini near post. Jadi kita start dari sini ya. Kalau teman-teman lihat, near post itu tiang dekat, atau kita mau ke sentral atau mau ke far post. Biasanya sih gue selalu pilih sentral, dan gue akan cari striker yang jago nyundul. Ini juga sama, mau in swing ke dalam atau out swing. Biasanya gue akan pilih out swing karena out swing ini membuat kalau menurut gue ya, membuat pemain lebih siap buat nerima bola. Kalau in swing itu bolanya misang ke dalam gitu, dan in swing ini cenderung lebih rentan buat kena counter attack. Nah, ini akan relate juga ke highline defense kalian, apakah mau tinggi, mau middle, atau low block. Nah, kalau in swing kalian pakai highline tinggi, ini counternya bisa bahaya dan bisa kebobolan. Nah, ini attacking set piece ya. Nah, ini lu mau banyak di depan, transition, balance, atau stay high. Kalau gua lebih ke stay high supaya makin banyak orang, kayak Arsenal aja. Ini juga, ini buat defendingnya, mau zonal marking, hybrid, atau player marking. Kalau gue biasanya player marking supaya lebih firm aja, satu orang pegang satu gitu. Ini juga sama, akan ada near post atau both post. Gue akan pilih both post ya, to fullback. Ini juga sama, how many player do you like ya, forward when defending set piece. Gue akan pilih counter attack. Oke. Nah, ini nanti bisa di setup lagi. Rutin pertama, kita bisa bikin rutin kedua dan lain-lain. Termasuk tackernya siapa dan lain-lain, tapi itu nanti aja pas tim kita udah jadi. Sekarang kita fokus dulu buat hire pemain ya. Nah, ini kita akan bertemu dengan pemain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue nggak ada qualification, reputasi gue jelek. Ibaratnya gue pelatih apa namanya, takraw lah, sepak takraw. Tuh pada nggak mau, ada yang pesimis ya. Oke, kita akan hello everyone. Nah, ini lo akan pilih pelatih kayak apa lo? Attacking, passionate developer of talent, football should be fun. Kalau gue attacking. Nah, pada lihat dia langsung ekspresinya berubah ya. Football has to be fun. Itu yang kedua. Invest into your development too. Oke. Swiss James yang nanya. I'm pleased to hear that. I'm looking forward to seeing you. Right. Next, I like to think of myself as someone who can inspire the success. It's my priority. Big on discipline. Gue akan pilih ini. Discipline very important. Ya. Evangelist for inspiration and belief. Jadi gue percaya kepada inspiration dan kepercayaan lah. Belief ya. Oke, semoga itu
happy ya. Nah, kita akan ketemu sama media juga. Jadi ini bener-bener kayak real manager ya. Sugiono to meet the media. Oke, kita bisa decline tapi biasanya akan impact ke klub kita juga, internal para pemain, apa nggak pede atau apa, selalu ada respon juga ke owner nanti. Jadi kita attend aja. Ini adalah press officer kita, start press conference. Pertanyaan pertama ya, ini ada body language-nya. Biasanya akan ada yang underestimate dan lain-lain ya. Menarik, seberapa seru lo jadi pelatih Chelsea? Very proud. Sometimes Chelsea is particular. Pay attention. Oke, kita ada pilihannya juga. Gua akan pilih yang atas saja lah. Reason think job is not have been there right now for you. I was so eager explore this opportunity. Nggak. Facility okay. You don't have much reputation. Nah ini ya yang sedikit underestimate ya. Head coach, I consider myself entirely appropriate. Nah ini ya. For this job. Do you think the squad has enough quality? Nah ini lo harus hati-hati jawab karena kalau lo jelek akan mempengaruhi situasi di ruang ganti. Jadi kita yang aman-aman aja. Jadi nanti kita rahasiakan ke publik, intinya gitulah. How meet your player? Udah ya, kita udah ketemu. Do you have message for Chelsea fan? Incredible fan who support, they're vital. I take this job seriously. I will do everything. Okay. Opinion potential long-term success. We aim start because I don't know how to do anything better than try the very best. Everyone likes to talk about project and long-term, but we need to get things right from the start. Oke, ini oke nih kayaknya. Oke. How hard do you expect work player? I expect certain standard. Okay. How valuable is young and dynamic star like Enzo Fernandez? Oke, kita cari aja. Absolutely, Captain. How do you feel squad could do with strengthening? No comment dulu deh. What are the pressure that come with trying to combine short-term success with successful long-term? Okay. Has the club provide the resource? Okay. Do you believe realistic? I'm confident lah. How you have been able to influence? I'm fortunate to have asked for my thought. I won't go too much detail, but I think important for head coach to be involved. Are you fully on board? Iyalah. What is the makes you proper to go all in? Nah, nih, I genuinely believe there is untapped potential. Answer, make sure proper to go all in. Okay. What will you say style? Can come with me everything unforgive industry. I constantly get involved but by and large this. I tend to trust player as adult. Nggak mau gue. For industry time to look after my player. Ini aja deh. Is that said that different head coach favor different competition? Will you be concentrating primarily in Premier League? We won't do all as we can in every. Okay, this is like this. Okay. Walaupun kayaknya semuanya negatif, tapi kita akan buktikan. Wih, Lewandowski accepted. Nice. Sam Rasek. Nah ini mau dipinjam juga nih sama Birmingham. Kita lihat ya. Oh ini transfer bro. Ini berapa sih dia? 500. Kalau kita bisa dapat 1 juta, oke lah. Oke, kita try di 250. Terus installment 12 bulan di 500. 20 game di 500. 10 game di 100. Oke. Ini banyak banget. Kita pasin dulu deh. Kita fokus ke sini dulu. Enter contract negotiation. Important player. Nice. Walaupun 36 tahun tapi lihat ability-nya masih bagus banget ya. Oke, ini kita promising pilihannya nanti mau jadi apa. Kalau hijau gini berarti pemainnya suka ya. Wages-nya mahal banget gila. Kalau existing kontrak berapa? 425. Oke, ini kita coba reduce dulu ya. Karena saat ini kita lihat dulu ya. First team, kita bisa lihat kontrak salary yang paling tinggi itu Reece James 250.
Nah, kita berarti nggak boleh lebih dari Reece James. Tapi kayaknya berat ya, karena kita butuh kontraknya juga. Oke, kita akan set Lewandowski ini cuma buat musim ini aja dan musim depan. Jadi kita akan coba kasih 275 dulu. Nah, biasanya gue akan nego kalau kan tadi dia 425. Berarti kan turun gaji dan dia transfernya murah, gue akan naikin loyalty bonusnya buat dia. Gue akan naikin jadi 10 juta supaya dia tertarik. Dan agent fee-nya juga gue akan naikin paling maksimal. Ini gue akan play 2 tahun. Nah, ini appearance fee, setiap dia main dia akan dapat goal bonus, yang ini yang akan gue gedein jadi 180. Ini oke lah. Yearly raise 5% oke. 1 year extension kalau 30 game. Minimum clause oke. Winning not allowed. Sorry ya. Winning UEFA Champions League gue akan kasih dia 3,6 juta. Spanish kita nggak ada. Oke. Nah, ini kita udah set. Coba ya, kita suggest dulu ya, apakah dia terima. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Lewandowski is in the house. Wow. Jackpot cuy. Damn. Oke, karena Lewandowski udah oke, gue akan jual pemain ini ya. Dan gue akan naikin Sam Reisaki tadi ya. Ini pemain potensial juga sih. Passing, finishing, dribbling kurang sih tapi. Lah, kita tawarin aja lah. Transfer list. Lumayan bisa di cash out. Oke, gue akan pakai wingernya sebagai tadi. Coba kita lihat first team. Oke, kita continue. Wow, Lewandowski, nice. Udah 45 menit. Nah, ini ya, ini dia tadi marah nih. Kita tanya agentnya dulu. The way you handling is shocking. Oke, kita discuss. Nih dia marah. Gue kok dijual gitu. Kita akan pilih yang ini dulu atau kita langsung bilang bahwa dia nggak masuk ke dalam ini kita. Plan kita mana ya? Nah ini. Unfortunately, you are not part of my plan. Bye. I fully expected, but unfortunately my decision is final. Oke, bye-bye. Robert Sanchez. You are not good enough. Transfer kita tawarin lagi dia. 20 juta aja, oke. Kita kasih dia 20 juta. 20 juta transfer list. Semoga dia ada yang beli ya. Mark Guyu. Oke, ntar aja lah. Nah, ini nggak ada yang mau. Ya udah, nggak apa-apa sementara. Kita lihat dulu situasinya. General info kita bisa lihat di sini nih. Transfer yang udah kita set listed unhappy. Oh, oke. Ini Keanu Dyer. Oke, ini mau dipinjem sama Burton. Seperti biasa, kita jadikan star player dulu. Oh, ini dia nggak jadi beli. Oke, no problem. Oke, sekarang kita ke transfer ya. Oke, tadi kan kita udah dapet si siapa namanya? Robert Lewandowski. Next kita akan cari goalkeeper dan juga defender. Tapi karena udah 45 menit dan ini udah seru banget ya. Ini memulai karir kita sebagai manajer Chelsea dan kita akan masukin lagi ke next pembuatan squad building. Jadi coba tulis di kolom komen menurut kalian apakah konten kayak gini seru dan harus dilanjutkan. Dan kalau ada yang bisa kasih masukan soal FM langsung aja tulis di kolom komen di bawah ya. Sepertinya kita akan sudahi dulu permainan ini
Dan kita ketemu lagi di konten berikutnya di Football Manager Bridge of Blue. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, hype juga, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Sampai ketemu di konten berikutnya. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue, up to Chelsea.